Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi kita di channelnya Kanal Hidayat. Siang ini di Jumat yang berkah ini, kita rencananya setiap Jumat bakal buat konten bareng dengan senior kita, Bang David. Jadi ini Jumat ini sudah dengan Bang David, beliau senior kita di kantor. Sehat Bang? Alhamdulillah. Hujan ya hari ini Bang? Alhamdulillah Kita udah hujan nih di kota kita. Jadi sebulan terakhir ini nggak hujan, alhamdulillah kita hujan, dan mudah-mudahan hujan ini jadi penyejuk kondisi politik kita nih. Wah, nggak boleh ngomong amin ya. Ya, kan mengaminkan. Tapi ini Bang, ada beberapa pertanyaan yang mau kita diskusi ini. Yang lagi hangat itu, kemarin terakhir Mahkamah Konstitusi kan ada putusan dengan frasa kalau dia nggak umur 40 tahun tapi dia punya pengalaman sebagai kepala daerah, dia boleh mendaftar baik itu capres maupun cawapres. Dari situ dulu, nanti pertanyaan yang kedua yang selanjutnya itu bakal gua ulas ininya nih, bisa enggaknya dan lain-lain. Tapi melihat putusan yang dimunculin MK itu, pandangan Bang David sendiri gimana? Ya, santai ya, sambil ngopi ya. Santai, nggak apa-apa. Ya, santai. Buatin lagi nanti kopi. Ya, boleh. Ya sebenarnya kalau sudah ada putusan, kita menghormati ya, menghormati putusan tersebut. Memang putusan ini banyak menarik bagi masyarakat Indonesia, apalagi mereka yang memang paham atau mengerti tentang hukum, gitu ya. Nah, sehingga ada pro dan kontra. Pro dan kontra ini dalam alam demokrasi karena kaitannya dengan Pilpres 2024 gitu. Ya sebenarnya dinamika yang berkembang kita sambut secara positif saja, ya. Karena sebenarnya konsultasi adanya capres cawapres lebih dari dua calon ya, lebih dari dua calon gitu ya, itu memberikan warna yang lebih setidaknya semarak. Artinya semarak dalam pengertian banyak pilihan-pilihan gitu ya. Ada yang pilih mungkin ke Pak Ganjar Mahfud, ada yang memilih ke Pak Anies Caimin. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo ini kemudian berpasangan dengan Mas Gibran dan fix sesuai putusan itu bisa berlanjut, gitu ya, maka kita ada 3 calon, ya kan? Kalau misalnya Pak Prabowo ini kemudian nggak bisa nyalon gara-gara memang putusan MK berbeda, gitu ya. Artinya kaitan di sini untuk mengusung Mas Gibran sebagai cawapresnya, maka waktu yang tersisa untuk mendaftar di KPU jadi bumerang. Kenapa? Karena memang Pak Prabowo ini sepertinya dari awal atau di ujung-ujung pendaftaran capres cawapres itu sudah menguat untuk berpasangan dengan Mas Gibran, gitu ya. Nah itu Bang, yang sempat jadi banyak yang beranggapan atau yang punya sudut pandang gitu ya. Kan MK udah keluar putusan. Nah putusannya MK itu kan harus ketika si MK mengeluarkan putusan yang menjalan peraturan yang di apa itu istilahnya, yang dimohonkan di MK, baik itu undang-undang pemilu gitu kan, atau yang turunannya itu kan belum ada revisi. Misalkan undang-undang pemilu, terus PKPU kan belum direvisi. Sementara kemarin Prabowo dan Mas Gibran itu kan udah daftar. Namanya daftar ya, mungkin diterima-terima aja, tapi kan masih dalam proses verifikasi. Sejauh ini setahu kita juga PKPU itu belum direvisi oleh KPU, atau undang-undang yang diajukan permohonannya di MK itu belum direvisi juga. Ya, itu
bakal bisa nggak tuh? Atau bakal jadi nggak Mas Gibran itu jadi cawapresnya Pak Prabowo? Ya sebenarnya kalau untuk pendaftarannya Pak Prabowo sama Mas Gibran ke KPU, ya intinya silakan mendaftar gitu ya kan. Iya, iya. Atau nanti diverifikasi sama KPU terkait dengan persyaratan pencalonan beserta berkas-berkas permohonannya kan gitu. Nah, tapi di sisi lain KPU sendiri selaku institusi yang menyelenggarakan pemilihan nantinya gitu ya. Memang semenjak putusan itu dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang bersangkutan atau KPU itu sudah harus mengurus terkait dengan putusan tersebut ya. Jadi bagaimana cara mengurusnya? Ya cara mengurusnya dengan putusan tersebut itu revisi di salah satu hal mengenai undang-undang pemilu terkait dengan PKPU menyangkut dengan persyaratan capres cawapres dalam kaitan usia gitu ya. Itu kemudian memang mengacu kepada putusan MK. Nah, sebenarnya yang paling penting di sini ini proses politiknya. Proses politiknya itu begini maksudnya. Ada dukungan politik. Ya, ada dukungan politik dari pihak pemerintah, dari pihak eksekutif, legislatif gitu ya. Itu memang setuju dengan putusan MK itu. Karena memang kalau sudah di ujung seperti ini, kalau mereka tidak setuju, ini juga jadi hal yang kalau setuju itu eksekusinya apa? Ya, setuju itu dalam pengertian eksekusinya adalah bisa melaksanakan keputusan MK itu, merevisi undang-undangnya atau peraturannya. Ya, sebenarnya kalau misalnya merevisi peraturannya dengan putusan itu gitu ya. Nah, kalau kalau proses di eksekutifnya maupun di legislatifnya itu memang ada waktu, mungkin ya proses revisi. Tapi kalau nggak ada waktu ya tentu Perpu. Oh ya. Ya, Perpu. Kalau nggak ada waktu Perpu. Nah, tapi pertanyaannya kan itu, ada waktu nggak untuk melaksanakan itu putusan MK itu dengan misalnya merevisi. Ya, gitu. Ada waktu nggak? Dengan kondisi bahwa sebentar lagi mau diadakan pemilu legislatif maupun pilpres. Nah, atau Perpu. Sebenarnya juga ada hal lain yang mesti diperhatikan sama KPU, bahwa KPU itu nggak cuma dukungan politik kaitan pelaksanaan dengan putusan MK itu, tetapi sebenarnya juga yang bersangkutan itu atau KPU itu kalau mau lebih mantap lagi gitu ya, bisa juga terkait dengan putusan MK yang memang mengandung pro kontra, yang mengandung juga dengan sorotan-sorotan terkait dengan adanya kode etik segala macam di MK gitu ya. Terus kesannya memang dipaksakan dan seterusnya dalam tanda kutip gitu ya. Nah, jika memang memungkinkan silakan minta fatwa ke Mahkamah Agung. Oh gitu. Ya. Minta fatwa ke Mahkamah Agung apakah langkahnya yang harus dilakukan oleh KPU. Gitu. Tapi dengar-dengar KPU tuh sekarang udah ngeluarin surat edaran Pak ke seluruh lembaga, baik itu ke parpol, baik itu ke DPR dan lain-lain itu yang terkait putusan MK itu. Nah, tapi kan kita tahu sendiri sejauh mana sih kekuatan surat edaran gitu kan, tanpa merevisi peraturannya gitu. Nah, ngomong edarannya apa? Tentang apa edaran? Tentang pelaksanaan putusan MK. Kalau edaran tentang putusan MK sebenarnya kan ini yang kemudian perlu diperjelas ya. Edaran ini dalam kaitan memang sudah ada produk dari pelaksanaan putusan MK ya kan, atau belum ada produk putusan MK-nya. Kalau belum ada produk pelaksanaan putusan MK-nya, maka edaran tinggal edaran gitu ya. Jadi semacam himbauan saja. Udah, berarti nggak usah terlalu dalam lah ya bahas itu. Ya maksudnya ya itu juga. Iya. Nggak punya kekuatan hukum juga kita mau bahas. Iya. Kalau PKPU dia peraturan dia jelas. Jelas gitu. Undang-undang yang direvisi. Iya. Makanya
titik itu yang perlu diinikan, perlu di apa? Kalau ngomongin terkait dengan apa pencalonannya Prabowo sama Gibran, yang paling penting adalah ini sebenarnya. Yang paling penting itu kita butuh, kalau menurut pemikiran kita selama ini dengan latar belakang kemarin misalnya, hari ini lebih banyak pilihan, ya kan? Insya Allah lebih baik, gitu ya, karena mereka kemudian berkompetisi, gitu. Soal menang kalah itu dalam alam demokrasi, ya kita sepakat siapapun yang menang harus kita Legowo lah ya. harus kita terima. Siapapun yang kalah juga harus legowo kan gitu. Ya, ya. Ketimbang head to head lagi, Iya. dua pasang calon, nggak ada pilihan Putaran lagi. kedua. Nah, toh itu pun nanti Tapi ada potensi nggak putaran kedua? Nih, Ya kalau misalnya terkait kayak gini, ya bisa juga dua putaran, bisa terjadi juga dua putaran gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan satu putaran itu bisa juga terjadi. Kemungkinan besarnya kalau misalnya dua putaran itu, kalau misalnya malah justru kalau cuma dua pasang calon sebenarnya. Oh gitu. Iya. Yang paling besar potensinya untuk dua putaran itu karena dua pasang calon. Kalau tiga pasang gitu ya, itu kemungkinannya itu malah justru belum tentu dua. Ya bisa jadi 4 pasang ya. Tapi dari beberapa survei terakhir misalnya, kalau survei ini bicara survei, kalau melihat kansnya, itu survei itu memang kalau yang kemarin saya baca, saya dapat informasinya, bisa jadi Prabowo yang menang satu putaran, gitu. Itu kalau menurut survei. Tapi kalau menurut realita daripada pemilihan nantinya, gitu ya, belum tentu juga Prabowo yang menang. Nah ini terakhir nih bang, Dit, tolong nih nanti terakhir nih. Kira-kira, Ya. ini kan ntar lagi nih hasil verifikasinya. Diterima nggak pasangan Prabowo Gibran ini jadi calon capres dan cawapres? Bentar, Bang. Menurut saya, 1 menit aja deh. ya. Kalau menurut saya diterima. Diterima Ya, diterima. Jadi kalau polemik soal hukum, ya, apalagi kaitannya dengan konsultasi pemilihan presiden, gitu ya. Ini masih kalah dengan kekuatan politik, gitu ya. Ya. Oke. masih kalah dengan kekuatan politik. Artinya tetap ini kemudian tetap berjalan. Luar biasa. Ya, luar biasa memang. Tapi ya sekali lagi bahwa produk hukum itu adalah produk dari hasil politik. Tapi ini bakal jadi. Makanya ada pelajaran politik hukum. Oke, iya. Dan itu yang nulis jadi cawapres. Secara apa? Pak Mahfud. Pak Mahfud. Ya, Pak Oke. Mahfud. Ya, Tapi itu. ini sejarah banget bang bagi negara Indonesia. Nah, itu. Ini Nah, 2024 saya pikir dari podcast kita inilah yang paling bagus. Mantap. Ya, Makasih. Oke, makasih Bang David. Nanti kita ketemu lagi di segmen dan tema yang lain. Ya, Oke. Tinggal diinikan saja, tinggal dipilih aja. Oke. Makasih teman-teman, makasih Bang David. Ya, Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.